dia bakal dapetin first pick-nya. Dan Aero Wolf sih ada di sisi kanan. First pick di sini dan Aero Wolf. Gue nggak tahu di sini either Starite bakal ngasih respect band di sini ngebuang hero-hero andalan dari LJ. Oh no, di situ dia ngebuang Hellcat terlebih dahulu. Hellcat langsung dibuang duluan. Hellcat langsung dibuang duluan di sini, mereka nggak mau ambil risiko karena mereka tahu Hellcat sendiri bisa difungsikan sebagai utility assassin ataupun late game assassin. Kalau misalkan emang mau utility ya udah tinggal bikin wizard boot, lo jalan melanglang buana kemana, ada ini lo kasih needle silent kemudian ultimate, lo pasti dapat kill di sini, pasti dapat assist di sini. Burst damage-nya mantep sih. Burst damage-nya mantep banget di awal. Emang terlalu single target mungkin tapi mantep, maksudnya instan. Iya, reaction time buat yang lainnya pun nggak bakal cepat itu untuk backup. Iya. Karena begitu lo kena deadly dia kemudian lo kena silent itu udah kayak chance lo buat hidup udah sulit banget. Itu udah buat sulit banget chance lo buat hidup di situ. Tapi Akai yang mulai bener-bener dipertimbangkan di band kali ini biasanya itu selalu di pick tapi nggak bener-bener masuk ke band ya. Dan kebanyakan juga Akai masuk ke picknya itu ke second phase pick ya di situ ya. Jadi kayak bukan prioritas pick utama karena memang prioritas pick utama dari tank itu cuma ada Grok sih. Grok dan juga kalau misalkan emang Chow mau dijadiin off tank itu Chow di first pick pertama dan di sini juga Akai karena emang juga apa ya pemilihan atau pool tank hero di meta kali itu bener-bener dikit yang viable ya yang viable itu dikit banget. Akai, Grok, Tigreal, paling bagus menurut gua Akai dan Grok tuh. Itu yang paling itu udah ada duo banget. Itu duo banget. Kalau misalkan lo nggak itu kayak chance menang lu udah tinggi banget. Yang lainnya kayak Chow itu masih second tier pick tank tapi tetap di sini seorang Kaya bisa menjadi pembeda pada saat tim lawan lo memiliki hero-hero yang memiliki escape mechanism cukup tinggi kayak Harit contohnya, Harley kemudian Hayabusa itu dengan adanya Kaya itu bisa di shutdown banget. Dan gue rasa Starek harus ambil tanknya sekarang. Dia nge-ban 2 tank, 1 tank dia di Starek sendiri, 3 udah kebuang, 1 udah diambil oleh Aero Wolf. Dan kalau dia ngambil tanknya gue rasa bakal bahaya untuk next picknya, bakal kehabisan pool dari tank yang viable lagi. Ya, pool tank viable yang untuk bisa bener-bener toe-to-toe di awal ya di sini. Walaupun sebenarnya masih banyak hero fighter yang bisa dijadiin tank, salah satunya adalah Minitar dan juga Aldous di situ. Tapi butuh waktu yang cukup lama, 5-6 menit sampai kedua hero ini ready untuk dijadiin garda depan. Iya. Masih ada Minotaur by the way. Masih ada Minotaur di sini ya, masih bisa bisa untuk AoE lockdown di situ ya. Tapi di sini agak sedikit sulit kalau misalkan mereka mau ngepick Minotaur karena di sini udah ada Chow. Pada saat Chow nggak kena Minion Fury-nya, Chow-nya bisa langsung Way of Dragon si Minotaur-nya. Minion Fury-nya bakal ke cancel di situ. Jadi kayak bakal apa ya? Kalau misalkan emang Starite mau ngepick Minotaur bakal sedikit ini sih. Diambil sendiri dan gue rasa Aero harus benteng. Jadi memanfaatkan banget kurangnya tank dari Starek kali ini. Iya, lo masih bisa ngebuang high loss mungkin atau semacam lebih ke Tigreal sih daripada high loss sih. Lebih ke Tigreal sih. Tigreal itu emang bener-bener kuat banget. Kalau masalah sisi Tigreal yang paling reliable. Iya, itu reliable yang kuat banget. Tapi kalau untuk emang pure tanknya, pure tanknya itu memang high loss. Iya, yang bener-bener kuat banget di depan. Your team is banning. Mereka ngebuang Harley di situ. Dan pilihan mage yang dipunya sama seorang Your team is picking. Leomord yang dibuang. Jadi yang kuat juga untuk melawan tank bro nih. Dan bisa dijadiin tank juga pada saat lo paling nggak lo udah punya Bloodlust Egg, kemudian lo punya Wing of Apocalypse Queen, itu Leomord udah unstoppable banget pada saat dia berada di atas kudanya. Iya, Phantom Steed-nya. Iya. Dan kalau mau nge-punish ya, mungkin dia jadiin cowoknya Fighter dan ambil tank, tapi nggak ambil Cloud. Cloud Kimi bisa tim. Untuk Aero Wolf. Karena juga dari Aero Wolf sendiri juga udah dari magenya juga udah ke minimize banget ya. Harit udah diambil, Harley udah di-ban di situ. Lunox juga diambil. Lunox juga udah diambil. Mage yang bener-bener bisa dibuat toe-to-toe untuk seorang untuk mid lane udah nggak ada lagi. Jadi mau nggak mau di sini Kimi bakal diposisiin sebagai mid lane, solo mage di situ bakal dibantu sama seorang Minotaur dan untuk core marksman-nya di sini bakal ada Cloud di sini. Iya. Dan Bellaric Lancelot pick terakhir untuk Star Egg.
Karena Cloud sendiri juga oke, masih ada. Bakal Kadita support sih di sini, bakal Kadita support di sini. Karena kita tahu sendiri di sini dengan adanya Min Sitar, flicker lo nggak akan berguna di dalam lingkaran ultimate yang dipunya sama Min Sitar. Lo nggak akan bisa pakai flicker lo. Jadi cara keluarnya adalah lo menggunakan marksman yang lincah, yaitu Cloud yang bisa. Cloud nggak bisa pakai minornya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi semua skill yang tipenya Blink nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai ya. Jadi semuanya bener-bener nggak ada kemampuan jalan kaki keluar harusnya. Dan itu juga cukup menyusahkan. King's Call-nya annoying banget di sini untuk Star Egg. Jadi itu dia, Balearic emang bukan hero yang punya kontrol atau semacamnya. Ya, tapi paling nggak pada saat lo aspek defensifnya bagus sih. Aspek defensif dan aspek counter attack yang dia punya. Counter inisiasi yang dia punya itu. Kita bakal langsung masuk ke in game-nya untuk pertandingan pertama kita hari ini. Welcome to So let's go. Pertandingan match pertama, Star Egg melawan Aero of Roxy di best of 3 series kali ini. Harit di arah mid lane, Balearic dan juga Lunox. Oh, justru malah Kaditanya di sini yang dijadiin core nampaknya. Oh iya. Iya. Berarti iya, Kaditanya mungkin cuma dicariin level 4-nya doang, setelah itu bakal di untuk mobile serahin di sini farmnya, ya. Diserahin farmnya karena di sini juga posisi dari Aerowolf-nya sendiri juga nggak mungkin kalau misalkan ada 3 hero farm. Ada Cloud, Kadita dan juga ada Kimi, nggak mungkin. Paling nggak harus milih salah satu sih di sini sih. Dan oh ya bener banget. Langsung dijadiin support di sini Kaditanya. Karena nggak mungkin Kadita bakal dikasih farm sih. Ya. Masing-masing amankan farmnya dulu. Gold buff Paul berusaha untuk sneaky curi-curi di sini, tapi nggak, di atas pun dua diamankan duluan oleh TZ Star Egg. Sedangkan Billy yang amankan gold buff di area bottom lane. Belum ada terlalu yang agresif di menit early. Ya, karena cari level 4-nya dulu di sini. Cari level 4-nya dulu sih di sini sih, karena emang burst yang dipunya sama dari Aerowolf dan juga dari Star Egg itu depend on level ya di sini ya. Iya. Dikit lagi benar untuk Kadita dan juga Minotaur-nya. Tapi masih kurang sih di sini sih sebenarnya untuk Kadita, walaupun dia punya skill ultimate dan juga punya set skill yang bisa dipakai untuk burst, masih kurang sih. Jeet Kundo, connect ke TZ, agak sedikit bahaya damage dari Kimi, tapi TZ masih bisa mundur ke belakang turret di situ, jadi masih aman. Dan Tornrose-nya cukup sakit, level 4 dari Cloud, tapi bukan berarti apa Cloud belum bisa fight stay. Belum bisa. Cloud di situ merupakan late bloomer marksman ya, gue bilang ya. Paling nggak lo mesti punya satu item core di situ ya. Either itu Berserker Fury atau BOD. LG agak sedikit untuk gangguin buff-nya, dia ketangkep di sini, backup dari belakangnya. Blessing dikuhain tapi fight di arah samping. Val yang bakal jadi korban pertama di sini, tapi Trust masih bisa jadi korban juga ya. Kadita masih mau lanjutin. Billy baik dengan mirrornya, tapi ke arah yang salah kayaknya, dia harus mati. Dan cukup zaman pos dikuarin, dia masih mau lari ke arah samping, masih punya shieldnya. Tapi nggak punya mana lagi untuk kabur terlalu jauh kelihatannya, nggak ada tangkapan. Gak ada apapun yang bisa nge-catch di situ. Nggak bisa di situ. Cuman ngasih sedikit damage tambahan. Dari Revnya sendiri juga tadi masih belum level 4 pada saat ngejar ya. Pada saat udah disengage-nya jauh banget, baru Rev udah masuk level 4. Tapi beda banget kalau misalkan emang Rev tadi udah punya level 4 duluan, Wave Dragon-nya bisa dipakai sih itu tadi. Iya, ya belum ada. Dan dia recall, nggak mau nungguin di buff di sini. Dan posisi dari war-nya tadi juga udah salah. Hook-nya connect, tapi bukan target yang benar-benar ideal buat dia. LG, Minion pun bakal dikuahin di sini, karena ada 3 orang. Dan hasil fight di samping, ada Nether Shade yang dikuahin dari Val, masih survive by the way. Rev yang bakal kepanis kelihatannya. 2 kill ke arah Star Egg. Dan ini berarti bisa dimanfaatkan untuk Turtle. Turtle pasti nggak akan dikontes di sini. Udah undeniable banget sini Turtle-nya. Hook-nya tadi bagus banget pada saat udah kena hook tadi. Hampir banget ya di situ. Dan dikasih ke Lancelot. Buff Turtle-nya. Masuk langsung ke turret di top lane, Billy sendirian. Masih pengen dapetin space untuk cari farm-nya. Ya, karena emang juga dari Cloud sendiri nggak bisa diajak berantem di awal. Dia butuh attack speed yang kenceng banget di situ. Paling nggak dia udah punya golden staff di situ, baru di situ seorang Cloud bisa nunjukin kualitas yang dia punya. Ya masih belum bisa ikut fight tapi tahu ya atas. Jeet Kundo mulai masuk, Way of Dragon tapi pasif dalam nature shield-nya. So nggak bakal damage yang cukup untuk ngetik down Val di situ. Itu
timingnya pas banget di situ pada saat udah kena jet gundonya tadi ya. Iya, dan kali ini King's Call di-fight tapi masih bisa my nge-hook ke God. arah Kimi. Hook yang bagus banget dari Paul. Wow. Dari Kiminya juga udah nggak bisa kabur sih itu dari Kiminya. Posisinya either dia kena King's Call sama hook atau dia kena Tornado Cross di situ sih. Dan Yeah. udah dead end banget tadi buat Kiminya. Nggak bisa nge-slide juga di dalam Nggak King's bisa Call-nya. nge-slide juga, nggak bisa nge-slide dalam King's Call. Dan kali ini Val, Way of Dragon by the way karena Paul. Paul dikonekin, gak ada siapapun yang ngebantu dia bener-bener sendirian dari depan, jadi nggak bakal ada yang nge-backup sama sekali. Ya masalah sih di situ yang bisa keambil lah seorang Paul ya, support Rom ya di situ ya, fighter supportnya ya di situ. 4 Star Egg masih pingin agresif banget tuh engage ke Asuet top lane Blazing Duet. Oh my god. Billy dalam masalah, bakal mati di sini. Damage Magical dari Lunok terlalu sakit. Dan juga dari Balearic ya, return damage-nya itu sakit banget dari Balearic. Ya, tapi sebagai gantian mereka dapetin turret daerah bottom lane. Meskipun turret pertama ditukar dengan turret kedua di top lane. Jauh banget sih tradingnya di sini, jauh banget di sini. Dan posisi sebenarnya dari kedua tim ini sebenarnya komposisinya sama. Mereka memiliki hero core greedy farming yang terlalu banyak. Di lain sisi Starlight mereka punya Lancelot, kemudian mereka punya si Harith, mereka punya TZ di situ. Mereka butuh farm banget. Dan dari Aerof juga sama, tapi yang menjadi pembeda adalah di sini dengan adanya kehadiran seorang Balearic yang bisa bermain agresif di awal. Dan kali ini Oh Flame my King's Call god. dan kelarin nggak bakal bisa kena Way of Dragon. Oh, dia bisa kabur dengan Way of Dragon ya. Defensive Way of Dragon Jit Kundo langsung kabur ke arah belakang. Brave. Aman, hampir aja. Hampir-hampir. Dia nggak bisa pakai sumpuk, nggak bisa pakai Jit Kundo. Tapi Way of Nggak bisa. Dragon Way of masih Dragon masih aktif. Way of Dragon Iya. masih aktif statusnya di situ. dan LG udah punya reach-nya. Perlu hati-hati dengan Minion Fury di sini. Masih Oh my god. Defensive Minion Fury dipakai tapi LG nggak bisa survive dan Nature Shield bener-bener ngelindungin pemain dari Starek. Masih mau lanjut, damage-nya cukup sakit. Kimi, oh my god. Paul harus mati juga. Nejan masih berusaha lari ke arah belakang. Udah nggak punya Brilliance Order-nya. Baru aja dipakai, jadi nggak punya keempat untuk berlari lagi ke arah samping, masih punya Flicker. Wow, suddenly udah kebalik ya. Padahal tadi gue ngelihatnya kayak dari Awalnya bagus ya? Star Edge bagus banget. Dengan Guardian of Nature-nya di situ Beric bisa ngebuat Paracore atau MM yang dipunya sama Aerowolf harus mundur karena efek dari return damage yang dipunya ya. Tapi di situ dengan adanya seorang Riv ya tadi ya. Riv dan juga Minion Fury dari seorang LJ yang benar-benar tepat ngehentiin 3 walaupun dia sempat ketangkap zaman Force dari situ sih. Udah mulai kembali tadi. Sebenernya bisa kalau Starek lebih aman ya. Iya, Tungguin range-nya habis. Tungguin range-nya habis Jadi di situ. baru engage sekali lagi saat range-nya habis udah nggak ada chance buat Minion Fury-nya keluar. Tapi Mereka udah kayak paksain gitu. overcommit. Mereka udah overcommit banget di situ. Mereka udah overcommit banget karena mereka ngelihat zaman Force-nya udah keluar. Oh Zaman iya, Force-nya udah keluar, LJ-nya udah posisinya udah tinggal Zaman Force sedikit. awalnya sih gak bagus Heeh. banget. Karena emang tadi emang niatnya juga zaman Force-nya bukan ke arah LJ tapi nangkep ke yang lain, nangkep Riv. Tapi si LJ-nya lompat ke Dan belakang LG tadi. langsung di dalam Kings Call zaman Force juga Nggak bisa. ngelock posisinya. Kalian nggak bakal bisa kabur kemana-mana. Gak bakal bisa kabur udah itu. Cuman tradingnya udah, oh my god, trading satu hero untuk satu turret di sini. Dan itu pun tanker support doang yang diambil. Dan kayak ini baru yang gede. Cloud di area bottom lane. Diambil gitu aja. Ini gue ngelihat kayak Airwolf di season pertama. Airwolf yang objektif gaming banget. Airwolf season pertama mainnya seperti ini. Gak jauh beda di sini. Tapi ini bener-bener ketat banget. Gak ada yang tim yang bener-bener unggul terlalu jauh. Iya. Dari Satu objektif di bawah, satu objektif lagi. satu kill objektif di bawah, diambil, satu kill lagi. diambil satu kill juga di sini. Dan tinggal gimana di sini kalau misalkan ngeliat kayak gini sih kesalahan sih. Kesalahan dari satu tim, kesalahan kecil yang dilakuin core-nya ya terutama itu benar-benar bakal bisa ngebalikin keadaan sih. Karena turtle tapi kelihatan banget LG bakal berusaha annoying ganggu tapi Tornos yang bakal dapetin turtle-nya. Turtle ketiga. Ya, turtle ketiga. Ke tangan Star Egg di situ. Gagal gangguin dan kayaknya bisa disingkir dengan aman. Mau dikontes gak ada turret soalnya. Paul. Minion Fury connect K3 hero dan King's Call yang belum bisa maksimal. Jadi mereka masih mau lanjutin. LG harus mundur. Blazing Duet White Edge yang bakal mati. Oh my god, the damage dari Cloud. Cuma dari Blazing Duetnya dapetin 2 kill tambahan 4 hero dari Star Egg down. Dan ini berarti inhibitor dalam mid lane bakal mati juga. Bakal habis di sini blitternya. Tapi kayaknya nggak bakal dilanjutin karena posisi dari seorang Auzora dan juga LG udah low. Oh no, masih tetap mau dikontes ternyata. Mereka mau selesai. Mereka mau end di sini. Sin, Phantom Execution tapi nggak bisa. Hampir di situ. Hampir bisa ngedapetin banyak di situ tapi Puncture Zaman dan Force juga mereka desperate banget tapi wow. Cuma satu momen doang. satu momen doang tadi. Dipanisnya sampai gigi.
bener banget. Pada saat tadi di atas ya, Beleriknya pada saat yang war di mid tadi ya. Ya, Dari situ bener-bener udah kepanis abis di situ udah setelah balik turtle, Setelah turtle, sebenarnya berhasil. Tapi disengage-nya nggak berhasil. disengage-nya nggak berhasil di situ. Mereka bisa ketangkep LJ-nya bener-bener Minion Fury bisa ngedapetin 3, Iya. langsung disusul sama Blazing Duet dari Cloud, dapat 2 di situ dan udah habis. Ya benernya Nether Shield-nya tuh bagus banget buat nge-counter Blazing Duet-nya Cloud. Tapi Bagus banget. dan Cloud-nya tahu, dia Nether Shield-nya udah keluar, Beric udah nggak punya charge defensif lagi, baru dia masuk, dengan baru dia Blazing masuk. Duet-nya. Bener banget. Jadi di sini emang koordinasi dari seorang Billy dan juga LJ yang emang udah bareng dari season pertama kelihatan banget di Iya. sini. Dan LJ dengan minionnya udah lo masuk aja dulu, lo buang semua yang lo punya, Ya. pancing Nether Shield-nya. Nether Shield-nya keluar, gue bakal masuk di sini. Ya, dalam Nether Shield, oke, Blazing Duet keluarin. Ya. Dan Dan itu udah itu. incar 2 hero backline yang damager juga dari Airwolf. Dari Lunox tadi ya, Lunox kena juga, terus dari Minsitar juga tadi juga kena. Padahal Minsitar dia mati udah di awal Kingstorm, malah. mati di awal malah di situ. Wow, pemain luar biasa tadi. Gak disangka-sangka untuk penyelesaian gamenya benar. Itu di momen dimana kayak masih neck to neck, Ya, belum imbang unggul. loh itu, belum unggul jauh. imbang, menang 1 war, selesai. Ya, Jadi bener-bener decisive banget penyelesaian